Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Gina Sabrina. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pakuan dari Prodi PGSD kelas 7B. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Andesiwin Elizabeth MPD. Simak terus videonya. Sebagai calon guru yang akan terjun langsung ke dunia pendidikan itu bukanlah hal yang sangat mudah. Bisa dilihat masih adanya peserta didik yang merasa jenuh atau bosan saat proses belajar berlangsung seperti di video berikut. Belajarnya ngebosenin, aku jadi malas belajar. Nah, sudah wajib bagi seorang guru untuk mengasah kreativitasnya lebih dalam dan mempelajari inovasi-inovasi apa saja yang baik dan tepat agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Berbicara tentang inovasi pendidikan sendiri ialah pembaruan dalam pendidikan. Dalam inovasi pendidikan sendiri, kita harus mengenal dulu 3 hal yang ada. Yang pertama itu adalah discovery, yaitu penemuan suatu hal yang pernah ada. Yang kedua itu invention atau penemuan yang benar-benar baru. Yang ketiga itu innovation, di mana suatu ide atau metode baru bagi seseorang. Nah, biasanya inovasi pendidikan itu selalu dikaitkan dengan modernisasi, karena keduanya membicarakan tentang usaha pembaruan. Dari pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa definisi inovasi pendidikan adalah suatu ide dan metode yang dirasakan atau diamati sebagai perubahan yang baru, yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan. Inovasi pendidikan sendiri memiliki karakteristik. Everett M. Rogers mengemukakan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan sebuah inovasi pendidikan, yaitu yang pertama yaitu keuntungan relatif, di mana sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan maka semakin cepat diterimanya persebaran inovasi. Yang kedua ada compatible atau compatibility, di mana adanya tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan dari si penerima. Yang ketiga ada kompleksitas atau complexity, ialah tingkat kesukaran atau kerumitan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi si penerima. Yang keempat ada triabilitas atau triability, ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh si penerima. Yang kelima dapat diamati atau observability. Mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi, maka akan cepat diterima oleh si penerima inovasi pendidikan. Adapun karakteristik lain, yaitu yang pertama bersifat baru, yang kedua bersifat kualitatif, yang ketiga berupa hal yang mencakup komponen dan aspek dalam pendidikan, yang keempat meningkatkan kemampuan berbagai sumber, dan yang kelima memiliki tujuan yang tepat. Cepat lambatnya sebuah inovasi dapat diterima bergantung dengan karakteristik inovasi itu sendiri, sehingga dapat mencapai goals yang diharapkan si pemberi inovasi dan penerima inovasi. Inovasi pendidikan juga memiliki keunggulan. Yang pertama itu dapat menciptakan perbaikan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua dapat meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu menjadi alat atau cara dalam memecahkan masalah pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Apa itu tentang inovasi pendidikan? Yang pertama itu ada kurikulum, di mana bekal utama dalam proses belajar di sekolah sebagai inovator harus dapat membentuk kurikulum yang bisa beradaptasi dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dari kurikulum pun, kita sebagai guru nantinya ditantang untuk mempersiapkan peserta didik yang memiliki pemikiran kritis, analisis, dan kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Tantangan yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran di sini yaitu mengenai pengajaran berupa materi-materi yang disampaikan oleh guru. Jika di internet terdapat materi pembelajaran yang komplit, maka apakah ada perbedaan bagi peserta didik yang diajar oleh guru dan hanya belajar melewati internet? Tentu jawabannya ada.
Jika pembelajaran dibimbing oleh guru, maka mereka secara tidak langsung mendapatkan konfirmasi yang benar adanya, seperti diketahui banyaknya sumber materi yang tidak valid di jejaring internet. Dan dibuatlah Kurtilas atau kurikulum 2013 oleh pemerintah di mana peserta didik diharapkan banyak belajar sendiri secara aktif terlebih dahulu dan mengubah teacher center menjadi student center yang melatih siswa memiliki pemikiran tingkat tinggi. Tantangan lain dari pembelajaran yaitu belum banyaknya sumber materi yang modern. Tantangan yang ketiga adalah assessment atau tes. Dalam hal ini, pemerintah masih terus berusaha memperbaiki tes yang sesuai untuk pendidikan di Indonesia. Asesmen yang dibuat harus kompleks guna mengetahui hasil belajar peserta didik sehingga dapat menggiringnya belajar dengan lebih giat dan baik. Yang keempat, sumber daya manusia. Dan yang kelima adalah sarana prasarana. Fungsi inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan berfungsi pada saat menghadapi persoalan umum dan persoalan sistem pendidikan. Untuk persoalan umum diantaranya pada saat jumlah penduduk yang bertambah, maka kualitas penduduk harus diperhatikan dengan memberikan inovasi pendidikan yang baik dalam proses belajar mengajar guna terciptanya peserta didik yang berkualitas dan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Yang kedua ada persoalan sistem pendidikan. Di antaranya persoalan sumber pendidikan yang terbatas dimanfaatkan. Inovasi pendidikan sangat berfungsi untuk hal tersebut. Nah, dengan mempelajari inovasi pendidikan, maka diharapkan para guru dapat memberikan sebuah pengajaran yang tadinya terasa jenuh menjadi menyenangkan seperti video berikut. Ya, sekarang belajarnya jadi menyenangkan. Aku jadi semangat belajar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.